Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Abdillah akan mempresentasikan enzim peroksidase daun tomat atau Lycoperdicon esculentum sebagai antibakteri atau antimikroba. Adapun pokok bahasanya dapat dilihat sebagai berikut. Pengertian enzim dan klasifikasinya. Enzim merupakan molekul protein yang berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat serta memungkinkan terjadinya reaksi biokimia. Katalisator adalah senyawa kimia yang mempengaruhi kecepatan reaksi kimia tapi tidak ikut bereaksi. Adapun pengaruh proses katalisasi suatu substrat oleh enzim yaitu konsentrasi substrat, suhu, pH, aktivator, konsentrasi enzim, dan inhibitor. Adapun macam inhibitor yang dapat dilihat sebagai berikut. Klasifikasi enzim. Oksidoreduktase adalah enzim yang mengkatalisis proses oksidasi atau reduksi suatu bahan. Transferase adalah enzim yang terlibat dalam pemindahan suatu gugus. Hidrolase enzim yang terlibat dalam proses pemecahan dengan bantuan air atau hidrolisis. Liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan CC dan CO. Isomerase adalah enzim yang terlibat dalam proses pengubahan konfigurasi suatu molekul dengan cara mengatur ulang unsur-unsur dalam suatu molekul. Ligase atau sintetase adalah enzim yang membentuk ikatan tertentu. Tomat atau Lycoperdicon esculentum merupakan tanaman yang tumbuh di daerah Amerika Tengah, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia, dan sebagian sentra penanaman tomat berada di daerah dengan kisaran ketinggian 1000 sampai 1250 meter di atas permukaan laut. Adapun ciri-cirinya, gambarnya, dan kandungan tomat dapat dilihat pada slide. Pengembangan terakhir daun tomat digunakan sebagai pestisida pada tanaman karena mengandung senyawa fungisida. Faktor yang mempengaruhi banyaknya peroksidase di daun tomat ada umur daun, kondisi daun, dan cara penanganan daun setelah diambil. Enzim peroksidase merupakan enzim yang unik karena memiliki banyak varian dan terdapat pada banyak sumber mulai dari tanaman, hewan, maupun dalam tubuh manusia. Enzim ini dapat mengaktifasi pembentukan produk baru. Enzim ini termasuk enzim oksidoreduktase dan enzim ini harus melibatkan dua substrat untuk menghasilkan produknya. Golongan oksidoreduktase dibagi lagi menjadi dua subgolongan, yaitu enzim oksidase dan hidrogenase. Bersifat spesifik dan peroksidase merupakan protein yang mengandung heme. Substrat dari enzim peroksidase adalah hidrogen peroksidase dan ion-ion halida. Penelitian dari peroksidase telah dilakukan oleh Al-Bahri et al. 2015. Peroksidase dalam tanaman memiliki karakteristik yang unik, di mana aktivitas peroksidase ini akan meningkat jika suatu tanaman melakukan atau mengalami perlakuan yang mengakibatkan stres. Beberapa hal yang dapat mengakibatkan stres pada tanaman diantaranya adalah senyawa beracun, kerusakan mekanik, dan organisme parasit. Namun tidak berarti jika suatu tanaman diberi banyak perlakuan yang mengakibatkannya stres akan meningkatkan aktivitas peroksidase. Hal tersebut telah dibuktikan oleh peneliti Miteva et al. 2005. Senyawa antibakteri. Senyawa antibakteri merupakan senyawa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengawet pangan. Salah satu contohnya dapat dibaca pada slide. Mengapa bisa sebagai antibakteri atau antimikroba? Sistem peroksidase itu sendiri merupakan suatu reaksi kombinasi antara substrat atau hidrogen peroksida atau H2O2 dan ion-ion halida dengan peroksidase. Mekanismenya dapat dilihat sebagai berikut. Inhibitor yang digunakan saat pengujian enzim peroksidase. Enzim memiliki ciri khas yang unik di mana hanya dapat bereaksi dengan substrat tertentu. Beberapa substrat dapat mengganggu jalannya reaksi kimia dalam enzim atau biasa disebut dengan inhibitor. Gula merupakan salah satu substrat yang dapat menjadi inhibitor dalam reaksi enzim. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian Al-Bahri et al. 2011. Produk gula yang akhir-akhir ini banyak diteliti dan dikembangkan adalah rare sugar. Pengujiannya dapat dilihat pada slide. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.